Saya teringat bagaimana ketika Maria dikunjungi oleh malaikat Gabriel untuk membawakan sebuah pesan kepada Maria. Maria, engkau akan mengandung, dan anak yang engkau akan lahirkan itu akan disebut kudus, karena dia dari Allah. Saudara, bagi Maria ini bukan sesuatu yang mudah. Dia sementara bertunangan dengan Yesus. Dan bayangkan apa yang terjadi kalau tunangannya tahu tiba-tiba dia mengandung. Ya. Dan lebih parahnya bagaimana ketika orang-orang tahu bahwa dia mengandung. Bayangkan sanksi sosial yang akan dihadapi oleh Maria pada waktu itu. Saya yakin Maria sudah cukup dewasa untuk mengerti, untuk menimbang, untuk memahami bahwa ini bukan sesuatu yang mudah. Nanti apa kata orang? Ya, zaman sekarang kan kita benar-benar mempedulikan apa kata orang. Ya, hidup ini kita yang jalanin, Tuhan yang tentuin, tapi orang lain yang komentarin kan. Dan kita kadang-kadang menghabiskan waktu kita untuk memikirkan apa kata orang. Dan saya yakin Maria juga demikian. Saudara, ada ayat Alkitab mengatakan bahwa nama baik lebih berharga daripada harta kekayaan. Dan kita semua yang mengerti ayat ini benar-benar berusaha untuk menghidupi kehidupan kita dalam kebenaran agar sekiranya kita punya nama baik. Karena apabila nama kita telah tercoreng, maka kita mengalami kerugian yang besar, saya pikir. Dan Maria cukup dewasa untuk mengerti akan hal ini, Bapak Ibu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Maria? Aku ini adalah hambamu. Jadilah padaku sesuai kehendakmu. Inilah yang dimaksudkan dengan Tuhan bertakhta di atas hidup kita. Di mana dia menjadi raja atas kehidupan kita. Maria memberikan contoh ini kepada setiap orang percaya yang hidup di akhir zaman ini. Kalau kita menyebutkan diri kita sebagai hamba Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan adalah raja atas kehidupan setiap kita, maka seharusnya kita pun mengatakan hal yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Maria, bahwa sesungguhnya aku adalah hambamu dan jadilah padaku menurut kehendakmu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak tahu kenapa firman Tuhan ini perlu disampaikan kepada saudara, tapi mungkin di antara saudara ada yang membutuhkan ini, karena selama ini engkau telah menghidupi kehidupanmu di mana kepentinganmu di atas segala sesuatu. Engkau mengikuti jalanmu, engkau mengikuti keinginanmu. Ya, ketika engkau marah, engkau menyimpan dendam dan engkau tidak mau memaafkan. Engkau berkata sampai mati pun saya tidak akan pernah memaafkan dia, Pak Pendeta. Ini berarti engkau tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidupmu, sebagai raja dalam kehidupan saudara. Tapi Pak Pendeta, ini bukanlah sesuatu yang mudah, ini sesuatu yang sulit. Ya, memang tidak mudah. Saya pun tidak mengatakan bahwa ini mudah. Tetapi sekali lagi, tidak mudah bukan berarti tidak mungkin. Haleluya. Ya. Haleluya. Kenapa saya katakan tidak mudah bukan berarti tidak mungkin? Ini jawaban saya, Bapak Ibu. Sebab Yesus mengatakan firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-30, bahwa ketika dia memberikan kuk kepada kita, itu beban yang harus kita pikul untuk menyangkal diri kita, untuk menyenangkan dia. Ketika dia memberikan kuk kepada kita, kuk yang dia pasang, Alkitab mengatakan ringan. Jadi kuk yang dipasang oleh Tuhan itu ringan. Kalau Yesus sendiri mengatakan itu ringan, jangan sampai itu keluar dari mulut kita bahwa tidak mudah dan tidak bisa saya melakukannya. Saudara, berhenti. Berhenti mengatakan hal-hal yang seperti itu. Karena setan senang ketika engkau mengucapkan kalimat-kalimat yang demikian. Karena keinginan setan adalah saudara tidak melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena setan tahu pada saat engkau tidak melakukan firman Tuhan, maka engkau tidak akan pernah bahagia. Engkau tidak akan pernah mengalami damai sejahtera. Ingat baik, damai sejahtera yang sejati terlahir ketika engkau hidup melakukan firman Tuhan. Damai sejahtera ini adalah jenis damai sejahtera yang tidak akan pernah engkau dapatkan dari hiburan dunia ini. Ya, saya telah merasakan itu, Bapak Ibu, ketika engkau membayar harga untuk Tuhan, menyangkal diri bagi namanya, berkorban demi kepentingannya, maka engkau akan mendapatkan penghiburan daripada Roh Kudus yang meresapi jiwamu dan membawa kepuasan terhadap hatimu.
Ya. Maka jangan lagi engkau berkata bahwa tidak mudah. Jangan. Di dalam Tuhan kita mampu melakukan segala perkara. Karena Kristus Yesus sendiri mengatakan bahwa beban yang dia berikan kepada kita itu ringan dan menyenangkan. Haleluya. Haleluya. Inilah yang membedakan orang Kristen yang taat dengan mereka yang tidak taat. Yesus menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Mereka yang mendengarkan firman-Ku dan yang melakukannya sama seperti mereka yang mendirikan rumah di atas batu. Sementara mereka yang mendengar dan tidak melakukannya sama seperti mendirikan rumah di atas pasir. Nah, kemudian apa yang terjadi? Alkitab mengatakan turun hujan yang lebat yang mendatangkan banjir, kemudian melanda kedua rumah tersebut. Rumah yang berdiri di atas pasir hanyut di bawah air. Sementara rumah yang berdiri di atas batu tetap berdiri kokoh. Inilah yang saya maksudkan, Bapak Ibu. Ya. Maka kita mengatakan 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 rebah di sebelah kanan, tapi engkau hanya akan menontonnya. Kenapa? Karena Allah telah menjadi tempat perteduhanmu, kebenaran menjadi jalan kehidupanmu. Haleluya. Engkau akan mendapatkan sebuah penghiburan bagaikan engkau sementara berdiri di atas batu yang kokoh. Kenapa? Karena engkau adalah pelaku-pelaku kebenaran. Engkau rela mengorbankan segala sesuatu demi kepentingan Tuhanmu, demi kepentingan Rajamu. Haleluya. Ya. Bagaimana rasanya ketika engkau melihat semua orang hanyut di bawah arus, sementara engkau sendiri aman, berdiri di atas batu yang kokoh? Bukankah itu sebuah penghiburan bagi saudara? Ketika engkau melihat 1000 rebah di sebelah kiri, 10.000 sebelah kanan, seperti lagu yang mengatakan kan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kapan Yesus beserta kita? Pada saat engkau ada dalam jalan kebenaran. Makanya saya menyampaikan kalimat itu, bahwa jalan kebenaran adalah jalan yang paling aman. Sekalipun di sana banyak rintangan, halangan yang membuat engkau terjungkal, jatuh dan berdarah, tetap saja jalan itu yang paling aman. Karena jalan itulah jalan di mana Yesus menyertai kita. Yes. Amin. Haleluya. Haleluya. Semua orang akan melihat nantinya bagaimana ternyata Tuhan menyertai engkau. Karena engkau memilih berkorban demi kepentingan kerajaan Allah. Bukan hanya Yesus yang mengatakan bahwa beban yang diberikanlah beban yang ringan. Rasul Paulus pun mengatakan hal yang sama. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Haleluya. Saya merasakan ada pengurapan di pagi hari ini atas firman yang saya sampaikan yang membangkitkan semangat bagi saudara. Saya merasakan itu Bapak Ibu. Ya, dan saya percaya ini pasti ada manfaatnya bagi Bapak Ibu. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-10. Ya. Ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi ngomong ini pencobaan biasa. Jangan ngomong ini tidak mudah Pak Pendeta, jangan. Ngomong ini pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Amin. Bapak Ibu, ini tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Percayalah. Bahkan jaminan firman Tuhan mengatakan, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Saudaraku, saya mengerti baik akan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau engkau merasa bahwa bebanmu lebih berat daripada tetanggamu, karena Tuhan melihat kekuatanmu jauh lebih besar daripada tetanggamu, maka berhenti membandingkan diri dengan tetangga. Cukup sudah. Ya,
ada berkat yang besar yang Tuhan siapkan bagi saudara. Saya senang dengan sebuah perkataan bahwa orang yang berhasil dalam hidup ini adalah mereka yang mampu membangun fondasi rumah mereka dengan batu yang dilemparkan orang lain kepadanya. Engkau mungkin berkata, tapi Pak Pendeta, besar sekali batu yang mereka lemparkan kepada saya, Pak Pendeta. Semakin besar batunya, semakin besar fondasi rumah saudara. Semakin besar fondasi rumah saudara, maka semakin kuat fondasi rumah saudara. Dengarkan, saya mau sampaikan kalimat yang sangat penting ini. Iblis dengan segala rencana jahatnya hanyalah api yang digunakan Tuhan untuk menempa kehidupan kita. Yes! Amin. Sekali lagi, iblis dengan segala rencana jahatnya hanyalah api yang digunakan Tuhan untuk menempa kehidupan setiap kita. Iblis itu hanyalah amplas yang digunakan Tuhan untuk mempertajam, memperhalus kehidupan kita. Kita yang diperhalus, lama-kelamaan setan itu akan habis dengan sendirinya. Saudara lihat amplas, apabila digosokkan kepada besi, maka lama-kelamaan besi itu akan mengkilat atau akan menjadi halus, sementara amplas itu akan habis dengan sendirinya. Maka mari dalam kehidupan ini jangan lagi engkau berkata bahwa saya tidak mampu, saya tidak bisa, bahwa ini tidak mudah. Sekali lagi, memang tidak mudah melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi bukan berarti tidak mungkin, karena Tuhan Yesus telah mengatakan beban yang diizinkan kepada kita adalah beban yang menyenangkan dan ringan. Bahkan hal yang sama diteguhkan oleh Rasul Paulus, bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan beban yang melebihi batas kekuatan setiap kita. Apabila kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan sehingga engkau mampu menanggungnya, sehingga pada suatu saat nanti engkau akan keluar sebagai pemenang dan engkau akan menceritakan perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupanmu. Engkau akan menjadi saksi Kristus yang efektif dalam hidup ini. Kenapa? Karena engkau rela mengorbankan segala sesuatu demi kepentingan Tuhan yang engkau cintai dan engkau kasihi. Yang setuju dengan saya sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, saya mau tutup saya punya khotbah dengan satu ilustrasi terakhir karena ini sudah mau selesai. Saya selesai lagi 4 menit lagi. Saudara tahu enggak, kalau engkau terus-menerus mengatakan bahwa saya tidak mampu, saya tidak bisa, maka ini adalah pikirannya setan. Paulus mengatakan kami menawan setiap siasat yang dibangun setan di dalam pikiran. Siasat apa yang dibangun oleh setan? Ya ini, pemikiran bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melakukan firman Tuhan. Zaman gini Pak Pendeta mau melakukan firman Tuhan. Saya ingat waktu saya masih SMA, itu ujian terakhir dan ada ujian untuk olahraga, mata pelajaran olahraga. Dan pada waktu itu guru olahraga kami tidak bisa mendampingi kami pada waktu itu. Kenapa? Karena tiba-tiba ada masalah di tengah-tengah keluarganya, masalah keluarga. Sehingga dia memberikan tanggung jawab kepada ketua kelas untuk bisa memperhatikan. Karena itu ujian dan dia berharap ketua kelas benar-benar memperhatikan itu dengan baik dan mengisi setiap nilai itu dengan hasil praktek di lapangan. Nah, ketika guru olahraga pergi, maka teman-teman kami mulai mendekati ketua kelas dan membujuk agar bisa memberikan nilai yang baik, padahal hasil praktek di lapangan tidak baik. Kemudian saya sendiri yang berbeda dengan teman-teman saya. Saya bilang isi nilai saya sesuai dengan hasil praktek. Teman saya ngomong begini sama saya, zaman gini kamu mau jujur? Bahkan pernah satu kali saudara waktu ujian nasional, kami kan dulu beda dengan sekarang ujian nasional itu soalnya itu serentak sama dari Sabang sampai Merauke, tapi sekarang kan tidak lagi itu ujian akhir, itu ujian dari sekolah. Maka guru kami itu datang ke dalam kelas dan memberikan kepada kami lembaran jawaban, saudara, untuk soal yang diberikan. Nah, semua teman-teman saya menerima itu.
Tapi saya tahu itu adalah sesuatu yang tidak benar karena itu tidak jujur. Maka saya menolak itu. Nah, ketika saya menolak itu, teman saya yang tidak senang saya hidup jujur, mereka merasa tersinggung, ya kan? Makanya ada yang mengatakan hidup ini jangan terlalu jujur. Sama seperti sebuah bambu yang lurus, itu akan paling cepat dipotong. Demikian pula orang yang jujur katanya paling cepat dipotong. Tapi saya mau menyenangkan Tuhan. Berapapun harganya, demi kepentingannya, saya mau. Saya sudah terpanggil menjadi pendeta sejak saya sekolah SMP, Bapak Ibu. Sehingga saya komitmen dalam hidup saya untuk menyenangkan dia. Maka saya dipanggil oleh wali kelas saya di ruangan kelasnya. Dan saya dimarahin, sudah-sudah. Guru saya ngomong, sampai kamu punya nilai tidak baik dan kamu tidak lulus, jangan salahkan Mener. Ya, saya pun katakan kepada Mener, saya tidak apa-apa. Kalau memang saya tidak lulus, maka mungkin itu adalah proses saya, ya, proses hidup saya. Tapi puji Tuhan saya lulus kok Bapak Ibu. Meskipun nilai saya itu tidak tinggi, tapi saya tahu nilai saya yang paling murni. Ya. Jadi bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan di hari ini, jangan lagi engkau berkata bahwa engkau tidak mampu, ya. Seekor gajah itu bagaimana cara ditaklukkan? Gajah itu kalau di tempat sirkus, dulunya kan orang suka menggunakan gajah untuk pameran begitu. Gajah itu bukan dilatih ketika dia dewasa, tapi dilatih ketika kecil. Pada saat gajah yang kecil itu dilatih, maka kakinya akan diikat dengan sebuah tali. Ya. Maka ketika dia berusaha melepaskan diri, tali yang mengikat kakinya itu benar-benar kuat sehingga dia tidak mampu untuk melepaskan diri. Lama-kelamaan tali di kakinya akan mulai diganti dengan tali plastik. Ketika dia tumbuh menjadi gajah dewasa, tali plastik itu akan diikatkan pada kakinya. Dan yang anehnya, tahu enggak Bapak Ibu, bahwa gajah itu tidak akan lagi berusaha untuk melepaskan diri. Kenapa? Karena gajah itu sudah terikat sejak kecil, sehingga dia bukan hanya terikat di kaki, tapi terikat di pikirannya, bahwa dia tidak akan pernah bebas dan tidak akan pernah terlepaskan. Pikiran yang sama yang dibangun setan dalam pikiran orang Kristen zaman sekarang, bahwa hidup dalam kebenaran, berkorban demi kepentingan Tuhan adalah sesuatu yang tidak mungkin dan itu mustahil. Maka pikiran-pikiran yang demikian biarlah hancur pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Alkitab mengatakan Filipi 4 ayat 13, dalam Kristus saya dapat menanggung segala perkara karena Kristuslah yang memberikan kekuatan kepada setiap saya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap Bapak Ibu dan saudara melakukannya dalam kehidupan saudara. Amin.